dalam hidup ini tubuhnya yang harus bagus, langsing. Ya udahlah, mati-matian dia untuk melangsingkan tubuhnya, dia jaga makannya. Tapi apa itu semuanya? Habis ke situ. Ada yang katanya menurutnya yang paling penting adalah suara, makanya dia tiap hari latihan memperbagus suara. Tapi kalau tidak ada Allah di situ, apa gunanya? Betul tidak, Bu? Ya sekedar gitu-gitu aja. Makanya kita diajak oleh Rasulullah selalu menjaga kekhusyukan hatinya. Mungkin saya juga pernah cerita begitu anak saya tanya, "Nak, mau jadi apa, Nak?" Nggak terduga jawabannya pingin jadi pemain timnas sepak bola. Waktu anak saya umur 6 tahun itu pingin sekali menjadi pemain sepak bola. Pantas saja kalau udah ada di televisi pertandingan sepak bola itu hanya 2 jengkal aja itu wajahnya dari televisi. Begitu maniak nonton bola. Tetapi begitu anak saya masukkan kursus matematika Kumon itu, ternyata dia menemukan keasikan yang baru, jadi kayak addicted itu. Jadi kayak maniak dia sama matematika. Bahkan dia tantang itu tempat dia kursus, mana lagi PR-nya kan setiap masuk Kumon dikasih 10 lembar untuk mengerjakan itu. Dia tantang, gak cukup 10, tambah lagi, jadi maniak. Saat itulah saya membisikkan ke telinganya, "Nak, mudah-mudahan kamu nanti menjadi profesor matematika ya, Nak." Saya bilang begitu ke telinganya. Kayaknya ucapan saya itu agak masuk di telinganya. Sekarang kalau ditanya sama gurunya mau jadi apa? Mau jadi profesor matematika. Saya pikir ucapan-ucapan inilah sebenarnya kalau kita ucapkan dengan tulus, berharap sama Allah, ini juga bagian daripada doa. Bapak Ibu, memang sederhana. Kita mau membuat anak kita jadi orang yang percaya diri atau dia jadi anak yang inferior, itu dari kata-kata yang kita ucapkan. Dengan kata-kata itulah mereka tumbuh. Apakah kita mau membuat dia merasa punya semangat atau kita mau mengutuk dia, mencela dia, itu lahir dari sumber yang sama. Anak-anak kita tumbuh dari kata-kata kita yang sering dia dengar. Makanya bapak-bapak kalau mau disayang sama istri, mau Pak disayang istri, Pak? Pasti mau. Jadikan diri kita ini tempat untuk ketika istri mau curhat sama kita, walaupun kita kadang kok ini diulang-ulang ini ya. Pura-pura aja. Ya, anggap aja ini sesuatu yang terus baru. Terus dengarkan. Itu insya Allah bapak-bapak akan dipuji sama istri, walaupun bapak nggak banyak ngomong, dengarkan aja. Oh begitu ya, iya. Tapi kalau ngomong, itu aja kok diceritakan, kayaknya sudah basi ya itu. Jadi sebenarnya cara berkomunikasi baik sesama kita maupun kepada Allah, kalau itu baik, itu menjadi doa. Dalam Al-Quran itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Kata Allah, tidakkah engkau melihat kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik? Jadi kalimat-kalimat kita yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kata Quran akarnya menusuk ke bumi, rantingnya ke langit. Artinya pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah yang banyak karena tadi akarnya yang bagus. Buah dari manusia itu adalah kata-katanya, sedangkan akar itu adalah iman. Jadi ucapan-ucapan kita yang baik-baik itu adalah doa kita buat siapapun yang kita sampaikan. Ketika dulu Rasulullah sering diejek tapi tetap senyum, istrinya bilang sekali-sekali dibalaslah, masa diam aja udah diejek begitu.
Kata Rasulullah, orang itu kan akan menghadiahkan sesuatu berdasarkan yang dia punya di dalam. Kalau yang di dalam ini buruk, pasti hadiahnya keluar yang buruk juga. Kata Rasulullah, kalau saya balas dengan kata-kata yang buruk juga, apa bedanya saya dengan mereka? Ini kadang-kadang kan kita membalas lebih parah. Orang ngomong cuma satu ayat, kita jawab satu juz. Ya, kita itu seperti sudah punya senjata yang begitu banyak untuk membalas dengan balasan yang lebih. Tapi tetap kata-kata itu benar seperti menjadi doa. Kemudian kata Rasulullah, berdoalah supaya kita tidak punya nafsu yang tak terkendalikan. Apa gunanya sebuah doa tapi nafsu kita tertarik ke sana terus? Apa kita di satu sisi memohon kepada Allah diberikan yang terbaik, tapi nafsu kita untuk dunia ini berlebihan. Nafsu yang berlebihan kepada dunia ini itu membuat hubungan kita sama Allah terputus. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Nah, jadi ada yang tanya, Ustadz, kalau saya datang ke Amerika ini untuk cari duit, gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Ya memang orang kan duit itu perlu, saya bilang. Tetapi jangan duit yang didapat itu melalaikan kita dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum berdoa milikilah nafsu yang terkendali, jangan tidak terkendali. Apa? A'udzubika minan nafsi la tashba. Lindungi aku ya Allah daripada nafsu yang tidak terkendalikan. Yang ketiga, kalau doanya mau dikabulkan, kata Rasulullah, pelajarilah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Saya kebetulan banyak punya teman yang keahliannya aneh-aneh. Ya. Sebenarnya nampaknya berilmu tetapi tidak banyak manfaat untuk dirinya. Ya. Di antara ilmu yang dia punya, misalnya dia memanfaatkan kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk halus. Ada saya punya teman punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak jin. Tetapi saya pikir dia bisa berkomunikasi dengan jin ini, apa gunanya ini sebenarnya? Justru yang saya lihat kesombongannya yang makin menjadi-jadi. Jadi punya ilmu tapi nggak sungguh-sungguh bermanfaat. Ya. Ya, kira-kira kalau mau doanya dikabulkan, belajarlah sesuatu tapi betul-betul memberi manfaat. Ini seperti yang dikatakan Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan nanti ini yang punya flash disk bisa di-copy dan nanti dikopikan Bapak Ibu memegang ini semuanya. Insyaallah ya Bu ya. Insyaallah. Ibnul Qayyim menerangkan sesungguhnya doa adalah zikir kepada yang dimohon. Jadi zikir itu bagian daripada doa juga. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan yang kita mohonkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah zikir kepada yang dimohon, mengingat kepada Allah bahwa kita ini makhluknya. Oleh karena doa adalah ibadah dan doa juga bisa dikategorikan sebagai zikir untuk mengingat Allah, maka tidak ada alasan untuk malas berdoa. Ya, tadi udah dijelaskan di depan, doa ini senjata. Doa ini kunci kebahagiaan, kan begitu. Marah karena doa belum dikabulkan, acuh tak acuh terhadap doa dan hal-hal lain membuat kita enggan berdoa, itu adalah sebuah kesalahan. Apapun yang terjadi, doa harus tetap dipanjatkan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jadi beberapa jamaah kadang tanya sama saya, Ustadz, kira-kira doa apa yang bagus supaya saya kehidupannya lebih mudah, dimudahkan Allah, selalu dibimbing oleh Allah.
Saya bilang zikir itu adalah bagian daripada doa. Banyak ibu berzikir atau ambil sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, baca itu, baca surat Al-Insyirah supaya dimudahkan, alam nasyrah laka sodrak, itu kan bagian daripada doa juga. Dulu waktu diceritakan dalam dalam sirah itu, Abu Bakar itu kalau berzikir, Abu Bakar itu kalau berzikir, zikirnya keras sekali, sampai kalau itu Abu Bakar berzikir di masjid, semua orang yang duduk di sekitar masjid mendengar persis jelas bagaimana model Abu Bakar berzikir itu. Jelas sekali karena zikirnya keras gitu. Sementara kalau Umar bin Khattab itu kalau berzikir, zikirnya bukan sekedar halus tapi nggak terdengar. Gimana gaya Umar bin Khattab itu berzikir, nggak ada yang tahu. Orang di dalam zikirnya. Akhirnya ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini sahabat Abu Bakar kalau berzikir keras sekali zikirnya, sampai seluruh orang yang di masjid mendengar gaya zikirnya. Sementara Umar kalau berzikir nggak ada orang yang bisa dengar, karena zikirnya bukan sekedar halus, memang zikirnya di dalam. Akhirnya Rasulullah memanggil Abu Bakar, memanggil Umar, ditanya, Abu Bakar, ya Abu Bakar, kira-kira begitulah dialognya, kenapa engkau berzikir dengan suara yang begitu keras sampai seluruh sahabat yang lain bisa mendengar gayamu berzikir? Kata Abu Bakar, ya saya sengaja berzikir dengan keras ya Rasulullah, untuk semakin meneguhkan hati saya, untuk menambah semangat saya, dan setan-setan yang berkeliaran di sekitar saya bisa lari tunggang langgang dengan zikir saya. Oh begitu. Terus engkau wahai Umar, kenapa zikirmu kok halus sekali? Kata Umar bin Khattab, dengan halusnya zikir, dengan zikir di dalam hati ya Rasulullah, ketauhidanku, kebesaran Allah itu semakin tergambar ketika aku berzikir dengan hati yang di dalam sini. Akhirnya Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, setelah ini zikirmu itu agak diturunkan, ya, jangan terlalu tinggi. Engkau juga ya Umar, zikirmu yang selama ini pakai zikir hati diangkat sedikit, dikeluarkan sedikit. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu disimpan, angkat sedikit. Sementara Abu Bakar yang sudah keras disuruh turunkan sedikit. Jadi artinya tidak ada lagi seharusnya perbedaan zikir itu dengan suara yang keras atau diam, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ada dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Sirkanlah zikirmu atau dijaharkan, disuarakan, sesungguhnya Allah Maha tahu, kan begitu. Jadi intinya kalau doa itu mau dikabulkan, mulailah berbahasa dengan bahasa yang baik, mulailah dengan persangkaan yang baik, mulailah dengan kalimat-kalimat zikir, ditambahkan hafalan-hafalan Qur'annya. Itu kita memantaskan diri untuk dikabulkan doa. Mungkin kita kaget ketika Rasulullah dalam satu hari itu bisa khatam Al-Quran 15 juz. Pernah dengar ya Bu? Rasul itu kalau dalam satu hari 15 juz bisa dihatamkan setiap satu hari. Tetapi sudah 15 juz yang dia baca, Rasulullah SAW masih tetap meminta para sahabat tertentu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada dirinya. Hebat nggak Bu?
Ketika dia baca sehari bisa dapat 15 juz. Ketika dia sedang diam, sahabat tertentu dia panggil, minta tolong supaya sahabat itu membacakan Quran untuk dirinya. Jadi Rasulullah nggak mau dia sepi sedikit pun waktu hilang, baik untuk membaca maupun mendengarkan. Ini hebatnya Rasulullah. Di antara sahabat yang sering diminta Rasulullah untuk membacakan Quran kepada dirinya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sering diberi gelar Abatillah. Apa kata Rasulullah? Ya Abatillah, ta'al. Ya. Mada ya Rasulullah? Ya. Pertama-tama Rasul waktu pertama memanggil, kata Rasulullah, ya Abatillah, iqra alayya al-Quran. Tolong bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Quran. Waktu pertama disuruh, Ibnu Mas'ud kaget. Ya Rasulullah, kaifa aqra ilaikal Quran wal Quran unzila ilaik? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Quran kepadamu, tapi engkau kan Quran itu diturunkan kepadamu. Engkau jauh lebih tahu bagaimana cara membacanya, bagaimana memaknainya. Tapi Rasulullah tetap senyum sembari terus mengatakan, Iqra alayyal Quran. Tolong bacakan saja kepada saya Al-Quran itu. Ini karena Rasul tidak mau sepi, tidak mau hilang sedikit pun waktunya untuk membaca maupun mendengarkan. Kalau orang sudah seperti ini, kayaknya tidak ada doa yang tidak dikabulkan karena dia sudah memantaskan dirinya. Orang yang sudah melapangkan hatinya, dia sudah memantaskan dirinya untuk dilapangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para sufi atau para ahli ibadah, seseorang harus yakin bahwa Allah telah mengetahui atau bahkan menciptakan kebutuhannya, bahkan sebelum orang berdoa. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, yang dibutuhkan darimu hanyalah kepasrahan dan pengakuan total bahwa engkau dalam keadaan yang amat membutuhkan. Ya, kalau bicara kepasrahan dan pengakuan total, ya kitalah yang tahu bagaimana seharusnya kita pasrah secara total, bagaimana hadirnya hati kita saat berdoa itu, itulah yang tentunya sangat menentukan atau menjadi determinan faktor dikabulkannya sebuah doa. Kita bisa buka surat 27 ya, yang bawa Al-Quran. Allah berfirman, Allah telah menetapkan bahwa dia akan mengabulkan doa siapa saja yang merasa butuh. Jadi beda berdoa dan membaca doa. Kalau berdoa itu ya seharusnya hadir dari hati yang penuh ikhlas, kita betul-betul sangat membutuhkan. Ya, doa yang dibaca secara terburu-buru ini kita ya membuat doa itu jadi tidak tidak merasa kita sendiri yang membuat doa itu tidak pantas itu dikabulkan dengan doa yang terburu-buru. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana para nabi dan rasul itu ketika dalam keadaan terjebak, dia tetap tenang, dia tidak terburu-buru, dia pasrahkan sama Allah. Ya Allah, seperti saya ceritakan kemarin ketika Nabi Musa udah terjebak, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau memang engkau zat yang pantas untuk dipuji, aku pasrahkan kepadamu untuk menyelamatkan aku. Kalau yang terbaik memang aku tertangkap, aku pasrahkan kepadamu. Jadi tenang kan sebenarnya. Allah malakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, engkau yang paling pantas dipuji dan tempat mengadu. Seolah-olah kan nggak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi, tapi itu adalah karena sudah biasa berkomunikasi sama Allah. Jadi ada ketenangan. Nah, ketenangan dalam berdoa inilah sering menjadi faktor pantas atau tidak pantasnya dikabulkannya doa itu. Allah berfirman, siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan membutuhkan? Dan siapa yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi? Adakah Tuhan selain Allah? Ini maksudnya Allah menegaskan memang dari dulu Allah yang kasih. Kenapa kok ragu-ragu meminta?
Orang kita masih dalam kandungan sudah dikasih sama Allah. Benar gak, Bu? Jadi mantapkan bahwa kita sedang butuh ketika kita berdoa itu. Ini ya syarat utama terkabulnya doa, keikhlasan. Pelihara keikhlasan itu, jaga keikhlasan itu. Kholaso itu artinya bersih, terlepas dari kepentingan apapun kecuali libtigha mardotillah, mencari ridho Allah, ikhlas. Yang kedua, keyakinan yang bulat. Nah, jadi keyakinan yang bulat ini sangat menentukan dikabulkannya doa. Tidak ada keyakinan yang separuh-separuh atau yang setengah-setengah. Saya jadi teringat ini cerita yang sangat populer. Ketika ada seorang murid minta sama kiai sebuah amalan, Pak Kiai tolong saya diberi amalan supaya saya bisa jalan di air. Pak Kiainya bilang begini, ini bukan soal apa amalannya, tapi soal level keyakinanmu sampai di mana, kata Pak Kiai. Pokoknya kalau Pak Kiai kasih, aku mantapkan keyakinanku bahwa amalan itu akan membuat Allah membantuku. Ya sudah, kalau kamu mau bisa punya ilmu ringan tubuh, bisa jalan di air, ya amalkan saja itu. La haula wala quwata illa billah. Maaf, salah. Kata Pak Kiai, kalau kamu mau bisa jalan di air, baca saja ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Dengan semangat yang tinggi dan keyakinan yang bulat dia amalkan itu, ya hayyu ya qayyum. Dia cari di mana ada air. Sebelum dapat air, sebelum ketemu sungai, lupa dia, apa tadi amalannya ya? Nggak ingat dia, apa tadi ya? Yang dia ingat, ya kayumu, ya kayuku. Jadi itu yang dia ulang-ulang, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Begitu dia ketemu sungai, dia lewati, dia menyeberangi sungai itu dengan penuh kemantapan dan keyakinan. Ternyata dia betul-betul tidak tenggelam. Rupanya bukan soal amalannya apa, tapi tingkat keyakinannya itu. Kan dia salah tadi bukan disengaja. Nah, kita juga sebenarnya kalau punya amalan, dulu saya di pesantren pernah juga diajarkan itu sama guru saya. Saya dulu waktu di pesantren itu suka nonton bola ke stadion, tapi sering nggak punya uang. Kalau guru saya itu punya amalan, kalau dia pas lewat penjaga tiket itu bisa nggak nampak gitu. Ya, begitu saya disuruh ditunjukkan amalannya, begitu saya lewat, rupanya saya ditarik, kelihatan rupanya sama yang jaga tiket. Saya ngadu sama guru, kata guru itu karena ada keraguan dalam mengungkapkan itu, nggak mantap itu, nggak bulat. Jadi rupanya nggak mudah untuk membuat keyakinan bulat itu. Ya, keyakinan yang bulat itu sebenarnya kemantapan, kepasrahan kepada Allah, sehingga Allah yang mengatur semuanya, kira-kira begitu. Jadi tinggal kita bagaimana seharusnya kita memantapkan itu. Saya banyak koleksi cerita-cerita yang mudah-mudahan cerita ini benar adanya, yang dimana ada orang memiliki amalan yang sama, tapi yang satu agak ragu-ragu, yang satu dengan mantap. Yang mantap itu yang bisa sampai kepada yang dia nggak tahu, saya pernah cerita sama Bapak Ibu tentang ini apa tidak. Ada seorang istri amalannya itu sederhana, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tiap hari bismillahirrahmanirrahim sampai bertahun-tahun, sampai suaminya muak. Kamu kok tiap hari baca bismillah tiap hari, apa sih? Tapi dia tetap baca bismillah. Suatu hari suaminya mau menguji, di dalam lemari, di kamarnya itu ada lemari, ada cincin pernikahan itu, tapi ditaruh di dalam gelas dalam lemari itu. Jadi oleh suaminya itu cincin diambil, dibuang di belakang rumah ada kolam, dibuang itu cincin ke dalam kolam.
Tidak lama setelah itu dia panggil istrinya, sini kemari sebentar Bu, ada apa Pak? Saya udah lama nggak melihat cincin pernikahan kita yang kita pernah simpan itu, tolonglah bawakan kemari. Dia pura-pura itu kan, padahal udah dia buang ya. Tapi ternyata ketika si istri buka lemari, cincinnya ada di situ. Dia ambil cincin, dia serahkan kepada suami ini. Pak, cincin apa pernikahan kita? Terperanjat ini suaminya. Jadi, loh kok bisa ada? Akhirnya dia baru merasakan mungkin ini amalan istri yang tiap hari membaca bismillah ya. Ya tapi tetap saja ini soal kemantapan hati ya. Orang kalau amalannya sudah bagus, hatinya mantap ya, memang dia hatinya bersih. Seperti kata Utsman bin Affan itu, orang yang kalau hatinya bersih, mau baca Quran sebanyak apapun dia nggak akan pernah lelah. Ya, sudah mantap ya, kira-kira seperti itu. Kesucian hati, kesucian hidup tentunya ya. Ini syarat-syarat yang lain banyak Bu ya, syarat-syarat yang lain untuk dikabulkannya doa. Kita singkat-singkat aja. Yang pertama tadi sudah sebagian disampaikan, hadirnya hati dan penuh harapan. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi pusat segala sesuatunya itu sangat tergantung pada hadir hati tidak saat berdoa itu. Dalam salah satu hadis kursi Allah berfirman, apa kata Allah dalam hadis kursi itu? Bumi dan langit tidak mampu memuatku, kata Allah. Yang mampu memuatku adalah hati orang-orang yang sungguh-sungguh yakin kepadaku, yang sungguh-sungguh mencintaiku. Disitulah bagian daripada arasku, kata Allah. Jadi semuanya di sini. Ibu-ibu kalau merasa syahdu beribadah, merasa nikmat beribadah, itu pasti di sini. Kebalikannya ibu-ibu merasa kecewa, merasa dendam, merasa sakit hati, ini di sini. Betul nggak Bu? Jadi kuncinya di sini nih. Jadi kalau mau dikabulkan doa, hadirnya hati. Yang kedua, keteguhan hati dalam berdoa dan meminta. Yang ketiga, jangan menyerah, terus-menerus berdoa, istimror. Tidak meminta segera dikabulkan, jangan buru-buru. Rezeki yang halal. Jadi sangat tergantung juga dengan rezeki yang halal. Kemudian memprioritaskan pada permohonan ampun. Jadi sebelum kita buru-buru meminta apa yang kita minta, istighfar dulu banyak-banyak. Ya, saya pikir kita sudah mengamalkan ini ya, bahwa sebelum doa dimulai banyak-banyak istighfar. Jadi prioritasnya istighfar dulu. Orang yang mengawalinya dengan istighfar itu namanya membuat dirinya bersih dulu. Karena Allah itu maha bersih, kita membersihkan diri. Ya. Kalau kita sudah beristighfar, kita mohon ampun, kalau Allah sudah menerima taubat kita itu bukan hanya sekedar diterima, tapi malah berbalik Allah mencintai kita. Kan begitu ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Ya kan, Bu? Allah mencintai orang yang bertobat. Jadi bukan hanya sekedar diterima taubatnya, tapi Allah justru mencintai. Kalau Allah sudah mencintai kita karena permohonan ampun tadi, apa yang nggak dikasih sama Allah? Kira-kira seperti itu. Kira-kira saya terlalu tergesa-gesa apa? Bisa dipahami nggak ini Pak? Bisa Pak ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah, apa syarat-syaratnya supaya doa yang kumohonkan dikabulkan? Nabi menjawab, makanlah dari harta yang halal, niscaya permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya begitu. Penyembuhan penyakit melalui doa. Ya, sebagian sudah disampaikan kemarin bahwa penyakit-penyakit fisik itu banyak sekali disebabkan oleh faktor non fisik. Makanya dokter-dokter yang melakukan penyembuhan dengan sistem holistik. Sistem holistik itu sistem yang yang mengetahui akar-akar dari seluruh penyakit-penyakit fisik itu dia gabungkan, dia kumpulkan, dia ajarkan dengan pikiran-pikiran yang positif,
pikiran-pikiran yang lapang. Nah, itu saya pernah dikirimi buku, itu efek-efek dari marah apa. Ada penyakit fisiknya, efek dari cemburu, efek dari sedih, efek dari kekecewaan. Itu nanti jelas itu apa saja. Jadi semuanya 90% yang fisik itu berangkat dari hal-hal yang non fisik, kira-kira begitu. Sampai orang-orang yang masuk ke rumah sakit jiwa itu akibat dari apa ya, kecemasan, kekecewaan yang tidak bisa dia bendung, sakit jiwa jadinya. Apa caranya? Katanya dengan melalui penyembuhan penyakit melalui doa. Yang pertama dengan taubat, upaya menghentikan dan mengganti perilaku buruk, jahat dan perilaku yang baik. Itu bisa jadi penyembuh. Dengan kelembutan dan kehalusan budi, ini menjadi dasar etik psikologis dalam proses penyembuhan. Ya. Dengan kesadaran diri, yaitu melakukan introspeksi terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini bisa menjadi penyembuh dari penyakit yang dialami. Kemudian harus mencontoh perilaku lebah. Gimana perilaku lebah, Bu? Misalnya sangat hati-hati dalam makanan, ya. Tidak berprasangka buruk dan kotor, memilih tempat-tempat yang baik, menghasilkan yang terbaik, dapat dimanfaatkan banyak orang. Demikian pula seharusnya perilaku kita kalau kita mau disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dengan rekreasi spiritual melalui pengalaman berdialog langsung dengan Allah. Saya pikir kemarin sebagian yang saya coba minta tolong Ibu Naisah kemarin, bagaimana dia menterapi penyakitnya itu dengan merasa diterima dulu. Terima dulu, ya Allah, aku terima penyakitku ini. Aku pantas mendapatkan penyakit seperti ini. Jadikan keikhlasanku dan penerimaanku terhadap penyakitku ini menjadi jalan kesembuhan, ya Allah. Aku pasrahkan penyakitku ini kepadamu. Engkau yang Maha menyembuhkan. Saya dulu agak kurang percaya dengan ucapan-ucapan begini. Tapi setelah saya mengalami sendiri dan banyak orang-orang yang bisa sembuh lewat prasangkan-prasangkan yang baik ini, saya jadi ingat firman Allah yang dalam hadis kursi itu, ana inda zonni abdi bi. Aku itu berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku. Kalau kita berprasangka yang baik tentang penyakit kita dan akan disembuhkan Allah, Allah akan sembuhkan itu. Kenapa tidak? Kalau kita berprasangka baik tentang segala sesuatu akan diselesaikan oleh Allah, itu sebenarnya kunci dari dikabulkannya sebuah doa. Dengan diagnosis sebab akibat, ya itu tadi kan tentang introspeksi. Introspeksi itu kan mengetahui sebab akibat. Kenapa? Ya. Ya. Kemudian dengan tawakal dan pasrah kepada Allah. Itu. Nah, sebagian sudah saya sampaikan ini kemarin. Ada contoh-contoh doa untuk masalah emosi dan fisik. Misalnya apa? Misalnya kita suka sakit hati sama orang. Terus sakit hatinya karena kita pernah dikata-katai dengan omongan yang sangat tajam, membuat kita bertahun-tahun sakit hati ini kok nggak pernah hilang. Semakin kita berusaha menghilangkan, kok semakin datang saja sakit hati itu. Pernah nggak merasakan begitu, Bu? Pernah. Jadi ada terapi doanya untuk hal-hal yang begitu. Ya kuncinya itu contohnya seperti ini. Ya Allah yang Maha Agung, meskipun saya saat ini sedang sakit hati dan ingin balas dendam, saya ikhlas menerima dorongan negatif ini. Terima. Orang kan kadang-kadang, oh enggak, saya enggak dendam kok, saya enggak sakit hati. Padahal di sini goyang kok udah menggelegak-gelegak. Ada nggak orang begitu? Tampilan di luar beda dengan yang di dalam. Nah caranya ya terima aja. Memang kita sakit hati, memang kita ingin balas dendam, tapi di ujungnya kita katakan, aku pasrahkan sakit hati dan dendamku ini padamu ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dari masalah saya. Itu lebih enak, diterima dulu. Jadi jangan munafik, beda dengan yang di luar dan di dalam. Jadi intinya, ya mau nanti Pak Farhad ini diambil pakai flash disk, kemudian nanti ini di print, dibagi-bagikan untuk jamaah ya Pak, insya Allah.
Kalau kita suka cemas ya bicara di depan umum, ini ada juga, ini terapi-terapi begini ini sudah dipraktekkan. Ada orang yang mempraktekkan ini keliling dunia ini, nggak sembarangan ini. Misalnya dia susah untuk bicara depan umum atau jumpa sama mau wawancara, bisa saja. Ini dia bilang begitu, ya Allah yang Maha Suci. Ini tidak harus seperti ini, tapi intinya adalah kita pasrahkan kepada Allah. Meskipun saya cemas menjelang tampil ke pentas, saya ikhlas menerima rasa cemas ini. Saya ikhlas menerima rasa cemas ini. Ya. Saya pasrahkan padamu keberhasilan penampilan saya. Jadi Allah yang menggerakkan semuanya. Inilah kekuatan doa para nabi dan rasul ketika dia berbaik sangka dengan berbagai masalah yang dihadapi. Kalau kita sedang cemas dikejar-kejar hutang, ini ada kemarin ibu yang tanya soal hutang nih. Semua masalah tidak mungkin dibuat kecuali ada jalan keluarnya. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu ya makhraja, yang bertakwa pasti dikasih jalan keluarnya. Ya Allah yang Maha Pengasih, meskipun saya cemas karena dikejar-kejar hutang, saya ikhlas menerima kecemasan saya ini. Terima dulu. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya dan solusi dari masalah ini. Apa gunanya kita punya Allah? Apa buktinya kita yang selalu berzikir, menyebut nama Allah, kalau bukan kita pasrahkan kepada Allah untuk bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau kita bilang, tapi masalah saya sudah sangat berat ini Ustadz, kayaknya nggak mungkin ini udah berat, kita sendiri pula yang mengatakan nggak mungkin selesai. Ya nggak selesai. Allah berdasarkan apa yang kita persangkakan. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi jangan kita sendiri, pikiran-pikiran kita yang membuat kita nggak bisa menyelesaikan masalah hutang piutang kita. Ya Ustadz, tapi kayaknya udah nggak mungkin ini Ustadz. Suami saya sakit, saya nggak bekerja, anak-anak semuanya nggak ada yang perhatian sama saya, tetangga pun buruk. Dibilang semua yang buruk-buruk, ya buruk itulah yang kita terima. Makanya dalam program-program pengajian itu ada juga ibu-ibu bilang, saya Ustadz kayaknya nggak bisa lagi nih tambahan hafalan Quran saya Ustadz. Kenapa Bu? Iya cucu saya sudah banyak Ustadz, saya sibuk, ingatan saya sudah lemah. Itu yang diulang-ulang. Ya memang nggak ada waktu lagi menghafal Quran. Memang pikiran-pikiran dan perkataan kita itulah yang mengundang untuk hadirnya seperti yang kita katakan. Jadi saya percaya dengan ucapan Allah itu, firman Allah, ana inda zonni abdi bi. I'm what my servant think of me. Ya. You become what you do and what you say most of the time. Ya, kira-kira begitu. Ya Allah yang Maha Penyayang, meskipun saya menderita sulit tidur, saya ikhlas menerima masalah ini. Bagi yang sulit tidur, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Makin ibu cari-cari, kenapa ya kok saya susah tidur nih? Jangan-jangan saya lagi dibicarakan nih. Jangan-jangan, waduh, udah makin gak bisa tidur. Ya Allah yang Maha Gagah, meskipun saya tidak dapat berlari kencang, saya ikhlas menerima ketakutan saya ini. Saya pasrahkan padamu keberanian saya. Semuanya ada pada persoalan non fisik. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau belajar spiritual, saya kemarin sudah mengatakan, yang fisik itu seperti sebutir pasir di pantai. Urusan dunia ini sebesar pasir di pantai. Yang non fisiknya yang sangat luas itu. Cuma kita bisa nggak menguasai, dan tingkat keyakinan tadi. Terakhir, kalau kita punya masalah, dapat musibah, ya Allah yang Maha Menjaga, meskipun saya trauma dengan bencana kehilangan, saya ikhlas menerima musibah dan rasa trauma ini. Saya pasrahkan padamu ketenangan dan kedamaian hati saya, insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita berpaling dari Allah, justru kita akan semakin sempit. Jauhi perkataan yang negatif, pikiran negatif, karena lebih sering kita yakin kegagalan daripada keberhasilan kalau sudah negatif. Tumbuhkan rasa positif, ucapkan kata-kata yang positif
insya Allah kita lebih yakin akan sukses. Kalau kita negatif, kita menolak perubahan. Betul nggak, Bu? Kalau kita negatif, kita lebih memilih menyerah. Kalau kita selalu mengeluh, nggak mungkin bisa kita sukses. Ya, saya pikir nanti ini bisa di copy dan bisa di print untuk pengantar materi kita pada hari ini. Saya cukupkan, mudah-mudahan bisa menjadi semangat yang baru dalam rangka membangun komunikasi kita dengan Allah lewat jalur ikhlas, lewat jalur kekuatan pasrah tadi, lewat jalur keyakinan yang dan hadirnya hati secara penuh. Inilah jalan keberuntungan, jalan kemenangan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saya kira untuk pengantar saya cukupkan, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan. Ya, saya kembalikan ke Pak Edot, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya menanyakan luar dari yang ini Pak Ustadz. Di Indonesia itu terutama di kampung saya di Jakarta, Palembang, Bangka memberikan 10 Muharram itu khusus lebaran anak yatim. Anak yatim khusus 1 Muharram. Sedangkan ada ayat yang mengatakan anak yatim itu kita pelihara, kita santun setiap saat. Itu ada dalilnya nggak Pak? 10 Muharram itu lebaran anak yatim piatu. Sehingga keluarga-keluarga kita itu, wah ini lebaran anak yatim harus ini. Keadaan memaksa Pak yang dari masjid-masjid itu. Ini lebaran anak yatim itu harus keluarkan. Tapi yang lain tidak. Yang lain hari-hari yang lain hanya 10 Muharram. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya dalam Islam itu sudah sangat jelas, itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dua itu tidak ada namanya hari raya. Bukan kebetulan ya, Rasulullah itu ada bersabda tentang siapa yang memberikan makan untuk anak yatim di tanggal 10 Muharram dan mengelus rambutnya, setiap satu helai rambut itu dia akan mendapat 10 balasan. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan tanggal 10 Muharram itu hari raya anak yatim itu menerjemahkan dari hadis Rasulullah seperti itu. Tetapi saya tidak sepakat kalau hari raya anak yatim itu pada 10 Muharram. Rasulullah mengungkapkan itu bukan dalam rangka untuk membuat hari raya untuk mereka. Saya sepakat benar yang Ibu katakan, hari raya anak yatim itu ya setiap saat. Jadi kita nggak boleh terlena dengan hanya memberikan pada tanggal 10 Muharram itu saja. Jadi itu adalah istilah yang dibuat karena menerjemahkan, menafsirkan hadis itu. Padahal itu adalah sebuah motivasi, bukan pada soal waktunya, tapi soal sebenarnya untuk menyemarakkan salah satunya dengan memberi bantuan buat anak yatim. Soal helaian rambut itu kan juga kata-kata simbol saja. Nanti kalau gara-gara soal urusan rambut, nanti anak yatim yang botak nggak pernah dielus pula nanti sama orang-orang yang mau membantu. Jadi ada pula yang bertanya, jadi Ustadz kalau anak yatimnya botak gimana mengelusnya? Saya bilang kalau urusan itu kan hanya sekedar simbol saja. Begitu juga 10 Muharram itu adalah simbol saja. Jadi tidak ada istilah hari raya itu. Tetapi kalau ada orang memberi bantuan pada anak yatim pada tanggal 10 itu, ya itu kan tidak ada larangan, ya bagus. Tapi jangan hanya pada hari itu. Kalau bisa ya sesering mungkin, sesering mungkin. Jadi tegas itu hari raya cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada istilah
Nabi tidak mengatakan hari raya anak yatim. Ya, saya pikir seperti itu Ibu, luar biasa. Ya. Ya. Ada lagi? Bismillah. Bapak. Kalau nggak ada dari saya, Pak. Kemarin kemudian saya datang lambat. Sepintas Bapak menyampaikan bahwa ketika kejadian kecelakaan di haji kemarin, tumbangnya kren sama kejadian di Mina, ada spekulasi bahwa Saudi melakukan serangan ke Yaman yang mengakibatkan juga anak-anak dan ibu-ibu ikut jadi korban. Apakah spekulasi seperti ini seharusnya yang kita amalkan? Cuma masalahnya kalau kita begini jadi ada respon-respon fisik yang sesuai logika menjadi tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Misalnya kalau alasannya itu pemerintah Saudi tidak melakukan aktivitas atau pencegahan secara fisik supaya tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi. Misalnya memperbaiki bagaimana jalur ke Mina atau bagaimana make sure kerennya kalau ada pembangunan misalnya dihentikan dulu dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai contoh, nah untuk negeri-negeri sekuler tidak pernah menjalankan seperti itu. Misalnya kasus Katrina ketika banjir di Louisiana itu, pemerintah Amerika segera melakukan aktivitas yang secara logika make sense gitu, bendungannya diperkuat dan seterusnya. Misalnya juga ketika ada suatu jembatan putus di Amerika. Semua jembatan yang dengan konstruksi yang sama di Amerika diperiksa semuanya. Nah, dengan cara begitu ada perbaikan. Artinya, kejadian-kejadian mirip itu tidak terulang lagi untuk masa-masa yang ke depan. Jadi, menurut pendapat Bapak gimana? Apakah seperti seharusnya gimana? Terima kasih. Tentu saja menanggapi apa yang Bapak katakan, kita harus melihat dalam perspektif yang sangat luas. Yang pertama tentu dengan perspektif teologis. Perspektif teologis ini tentu saja perspektif yang ada hubungannya dengan kekuatan di luar kita. Dialah Allah yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kita. Kekuatan teologis itu misalnya ketika banjir bandang pada masa Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh mempersiapkan diri membuat kapal laut, itu kan sebenarnya sudah ada informasi dari awal bahwa akan terjadi banjir bandang. Ini kan perspektif teologis ini nggak bisa dihilangkan ini, ya. Bagaimana misalnya Nabi Yusuf begitu didatangi penasihat raja untuk menerjemahkan mimpi raja, ada apa? Ada sapi, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Dan ternyata prediksi akan terjadi paceklik yang dikatakan oleh Nabi Yusuf waktu itu benar adanya. Jadi yang pertama kita harus melakukan perspektif teologis. Sebagai seorang muslim, kalau kita melihat ada sesuatu terjadi tidak kita hubungkan dengan urusan teologis, mana bukti kita sebagai apa nih yang kenal sama Allah? Dan Allah dalam ayat-ayatnya mengatakan, qul huwal qadir ala yab'atsa 'alaikum azaba. Katakanlah Allah itu sanggup untuk menurunkan azab kapanpun, mau dari atas mau dari bawah. Itu firman Allah ada begitu. Ini pendekatan teologis nggak bisa dihilangkan. Atau Allah juga mengatakan misalnya, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Kata Allah, apa belum menjadi petunjuk? Dulu pun sudah banyak yang Allah hancurkan, porak-porandakan. Di mana yang lain melihat dengan mata kepala mereka kehancuran itu sambil berjalan-jalan. Atau ayat yang lain, banyak sekali ayat-ayat yang memang Allah turunkan azab untuk musibah-musibah
Ya kita kan sebagai manusia yang lemah pasti sedikit banyak kita bisa menghubung-hubungkan apa dosa. Kalau dulu pada masa Nabi Lut itu kata Allah sampai dibalikkan kan itu siapa yang membalikkan itu kalau bukan Allah. Jadi tetap pendekatan teologis nggak boleh dihilangkan, ya. Apa kata Allah dalam ayat yang banyak sekali ayat-ayat tentang ini kita hafal, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak terjadi berbagai macam kerusakan karena tangan manusia sendiri. Saya nggak tahu apakah Bapak menanyakan ini karena tidak sangat setuju dengan spekulasi-spekulasi itu. Saya sendiri memang tidak mengandalkan spekulasi-spekulasi itu, tetapi itu menjadi otokritik. Kita itu kapan lagi kita saya melihat banyak kesalahan-kesalahan yang memang terjadi. Itu pendapat penyerangan kepada pemberontak Yaman bukan dari saya, Pak. Itu dari spekulasi yang berkembang. Tetapi kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Ya, misalnya saya yakin orang Arab itu paham kaidah usul fikih yang bunyinya misalnya daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menghindari anarkis mafsadat itu muqaddam, harus diutamakan ala jalbil masolih dibanding menarik kemaslahatan. Mereka seharusnya tahu tidak harus mengebom, pasti ada cara yang lebih soft, ada cara yang lebih arif daripada sekedar mengebomi begitu. Ya kan kita bisa, kan ada istilahnya akhafud darurain. Menyerang pemberontak itu kan juga penting, tetapi harus mencari mudarat yang lebih ringan, namanya akhafud darurain. Tapi ternyata itu nggak dilakukan. Padahal dulu Rasulullah kalau nyuruh berperang, pohon pun nggak boleh ditebang. Ini jangankan menebang pohon, main sikat aja. Ya ini kan tetap spekulasi, tapi kita bisa memikirkan itu. Bagaimana orang-orang, mohon maaf ya, saya pikir nanti dikatakan spekulasi lagi. Padahal kita kan dalam rangka melihat realitas. Jadi yang kedua, tafsir di samping teologi, tafsir environment, tafsir realistis, tafsir peristiwa yang terjadi. Misalnya kita tidak melihat kontribusi, ini pendapat spekulasi juga, nanti kita bisa diskusi lagi tentang ini. Kita tidak melihat kontribusi yang sungguh-sungguh di mana Timur Tengah sebagai salah satu negara terkaya yang memiliki kekuatan minyak, bantuan-bantuan yang diberikan ke negara-negara yang miskin, yang muslim tidak sungguh-sungguh, ada hanya sekedarnya saja dibanding kekayaan yang mereka miliki. Kekayaan yang mereka miliki justru nampak ketika mereka beli klub sepak bola, ya, ada stadion Etihad gitu-gitu ya. Di Dubai ada gedung tertinggi di dunia. Kemarin di Dubai tahun barunya sampai menghabiskan 100 miliar untuk main kembang api aja itu. Artinya kalau untuk urusan begitu kok luar biasa ya. Nggak pernah kita lihat ada laboratorium pembuatan pesawat, bantuannya yang sifatnya ke situ. Kalaupun memberi bantuan paling-paling hanya sekedarnya saja. Jangan-jangan hura-hura seperti ini menjadi semacam semacam ini dalam perspektif teologis lagi itu menjadi peringatan ya. Bisa juga jadi tanda kiamat. Jadi ada tanda perspektif teologis itu tadi ayat-ayat tadi, tetapi tetap harus juga perspektif yang lain, memikirkan bagaimana ini human error, harus dipikirkan bagaimana itu hanya terjadi diminimalisir dan mudah-mudahan bisa tidak terjadi lagi dengan cara itu tadi, kearifan melihat realitas seperti itu. Ya, jadi pendekatan teologis, pendekatan realistis dalam arti antisipasi itu tetap dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan awal buat diskusi kita, Pak. Mudah-mudahan seperti itu kiranya. Ya, silakan atau kita tutup dengan mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat Ibu Suli yang akan pulang for good ya ke Indonesia, kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan. Kalau ada
masalah diselesaikan, diringankan masalahnya, kalau ada penyakit diangkat penyakit dan disembuhkan. Begitu juga doa kita buat kedua orang tua kita, mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih diberi Allah amanah usia disihatkan, dibahagiakan dengan syukur dan tauhid, dan bagi yang sudah dipanggil Allah dilapangkan kuburnya. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami yang maha gagah, Engkaulah Tuhan kami yang maha hidup. Hidupkanlah hati kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Engkau Tuhan kami yang maha luas ilmunya. Bimbing kami, ya Allah, agar ilmu kami tentang syariat agama kami ini bertambah-tambah, agar kami bisa beribadah dengan cara yang paling Engkau sukai, agar kami bisa semakin mengerti arti kenikmatan berdoa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan dan hindarkan kami dari segala macam sakit dan penyakit, dari segala mara bahaya, bala bencana, malapetaka dan musibah, ya Allah. Lindungi kami dari niat buruk dan kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Lindungi kami dari tipu daya, gangguan dan fitnah kaum kafir dan kaum munafik. Lindungi kami dari godaan dan bisikan-bisikan setan yang terkutuk, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang selalu bersyukur dan mengingat-Mu, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang tidak pernah lupa kepadamu, hati yang ma'rifat mengenal-Mu, hati yang penuh keimanan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Hati yang meyakini janji dan jaminan-Mu, ya Allah. Hati yang meyakini kokohnya perlindungan-Mu, hati yang penuh cinta kepadamu, ya Allah. Jadikan hati ini hati yang merasakan kesejukan saat kami beribadah kepadamu, keindahan memohon dan bertakarub kepadamu, ketenangan bergantung dan berharap hanya kepadamu. Ya Allah, limpahkan kepada kami karunia dan pertolongan-Mu. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu, ya Allah, dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Jangan Engkau hukum kami karena kelalaian dan dosa-dosa kami, ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa kami, tapi hari ini Engkau masih menutup dosa dan aib-aib kami. Sebelum tibanya hari perhitungan itu, ya Allah, bersihkan kami dari segala macam dosa. Seburuk apapun masa lalu kami, ampuni kami, ya Allah. Sejahat dan sebusuk apapun penyakit hati yang masih bersarang dalam diri ini, bersihkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami agar kami bisa merasakan nikmatnya sujud menyembah-Mu, ya Allah. Ajarkan kepada kami bagaimana kami terus menerus berupaya senang membaca ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup kami, nasib kami ada di tangan-Mu. Kami titipkan diri ini, orang-orang yang kami cintai, kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan kami tetap komitmen berada di jalan-Mu, ya Allah, dengan kekuatan ilmu ma'rifat, dengan kekuatan tauhid kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.